Wisnunya yang dikenal di Hindu itu adalah Ismail. Sehingga pada saat yang menyampaikan tentang kebenaran sang Ismail, Isim itu orang yang sakdermo menjalankan, Eli membuka tentang Tuhan. Ini adalah dalam koridor Abraham, bapaknya. Bapak tanda petik, bukan daging kulit. Intinya di sini. Intinya bukan masalah Abraham sebagai orang tua, tapi Abraham sebagai bapak dalam pengertian tauhid. Seperti saat Nabi Isa mengatakan yang dapat mengantarkan ke bapak itu adalah saya. Bapak dalam pengertian Zakaria, kan begitu. Sehingga pada saat kita berpikir perihal orisinil dan kemurnian ajaran Hari Santri itu adalah orisinalitas Mojopahit, bahwa sang patih Gajah Mada ini adalah Syekh Jumadil Kubro, putra Syekh Asmoro Abdullah. Sehingga pada saat kita berbicara tentang orisinalitas, maka adalah santri. Kemudian mengembangkan sains dan teknologi yang menciptakan sistem agrobis, yang menciptakan sistem pertanian, yang menciptakan sistem ketahanan pangan dengan satu istilah yang disebut dengan agraris. Sistem agraria itu adalah sistem dalam sebuah tatanan di zaman saat itu, bahwa mulai dari sistem pengairannya, sistem komoditi tanaman yang diprioritaskan, bahkan pemetaan tanaman di setiap teritorial Nusantara. Kalimantan dikuatkan dengan kayu, Jawa dengan pangan, Sumatera dengan tambang, Sulawesi mendukung pangan. Ini sudah dalam kantong-kantong perkembangan yang kemudian dimunculkan sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sang Gajah Mada Syekh Jumadil Kubro dalam sebuah tauhid, gurunya adalah Syekh Abdullah, Syekh Arif dan Syekh Abdullah Asy-Syattar Al-Bustami sebelumnya. Ini ada satu rentetan hebatnya di saat itu. Nah, kita ngambil momen terkait dengan orisinal dan kemurnian sejarah, bahwa santri di masa lalu saintis, ilmuwan, itu santri di masa lalu. Sarung itu zaman sekarang, produksinya Atlas, Gajah Duduk, Gajah Deprok, Gajah itu adalah diri baru gitu loh ya. Ini Gajah Duduk mereka lempoh tuh. Jenenge Gajah Duduk. Wong gajah ki ora lungguh lho, aras-arasen. Lha kok kudus Gajah Duduk. Apa jenenge ki harimau mengaum ngono ya demo terus. Pada itu orisinal dan kemurnian. Salat secara orisinil di zaman Nabi dan kemurnian itu pertama diperuntukkan bagi mereka yang masih kategori anak-anak, kategori yang belum dewasa, belum balik. Itu kalau diajak sholat puasa itu adalah dengan satu jargon,
Ayo sholat iki permen, ayo sholat iki montor-montoran kok ontong, ayo iki sholat tak gaweke montor-montoran kok sepet, kan gitu. Jadi nek kowe sholat, berangkat sholat mergo ada iming-iming, berarti ketoke kowe iki jenggoten, kowe ketoke brengos ning jane cik balita. Wi mung casing tok sing ganti gitu loh ya. Nek sholat ternyata tidak membawa dampak terhadap fahsya wal mungkar. Jadi kalau kamu jadi sholat itu bukan ritualitas, formalitas, kemudian kowe sholat berpahala entuk surga, susu, madu. Kalau kowe iki sholat niatmu iki manggon ndek kene, berarti sama saja kamu tuh dalam posisi balita. Aku duduk balita, saat kowe gak ngeyel duduk balita, berarti itu cik bayi. Kok aku cik bayi, berarti kowe cik di jero kandungan. Ora, berarti kowe ki rong lair. Gitu. Dinafek nih wae maksudnya wong ngono gitu loh ya. Karena sholat itu dibangun untuk membentuk kepribadian, menjadi pelaku-pelaku orang yang normal, dewasa. Orang yang pinter mengendalikan diri, kemudian menjadi Allahu Akbar, penyimak yang baik, pencermat yang baik, pemikir yang baik, komunikator, komunikasi yang komunikatif yang baik. Di dalam sholat jika diuraikan satu persatu, mulai dari takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surah. Jadi baca surah gak usah jur-juran dawa-dawonan. Nabi itu jarang menggunakan ayat dawa. Yang paling sering Nabi itu ya kulhu. Karena memang di dalam sholat itu menyatakan dia ditetapkan di dalam hati, tempat bergantung, tempat kembali. Kan gitu toh. Sebenarnya itu. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar berfatihah, kemudian baca pomone nek apa jenenge ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Otak kita tidak berpikir di luar diri. Katakanlah pada saat mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, kita waspada terhadap diri kita bahwa untuk tidak menjadi orang-orang yang kafir. Kafir itu orang yang tertutup, orang yang jumud, orang yang kaku, orang yang beku. Itu adalah orang yang kafir. Itu hari santri itu menuju kepada orisinal dan pemurnian yang pertama. Yang kedua, hari santri itu adalah sebagai kekuatan kesatuan dan persatuan. Karena sudah jihad. Dalam yang diambil latar belakang adalah saat agresi mengusir Belanda. Ini unsurnya adalah kekuatan, kesatuan dan persatuan, menanggalkan perbedaan dan
keberagaman itu adalah sebagai kekuatan kebersamaan. Jadi kekuatan kesatuan dan persatuan. Sama satu nasib, artinya bahwa ini satu bangsa yang kita jika tidak berjihad memerangi nafsunya, mengusir penjajah, maka kita akan dalam keterjeraban bersama-sama di neraka bareng. Gitu. Kemudian yang ketiga, perbedaan dipandang sebagai keberagaman. Nilai sebuah hari santri. Perbedaan dipandang sebagai keberagaman. Kemudian yang keempat, kita memandang hari santri itu untuk keluar dari situasi dan kondisi keadaan potensi marginal. Piye? Keluar dari situasi dan keadaan potensi terpinggirkan. Maka kita memerlukan satu pola atau tatanan yang sesuai dengan sunatullah dan sunatul rasul. Matahari terbit dari timur ke barat itu membawa kandungan zat elemen terhadap munculnya potensi vitamin D, sehingga dia akan menjadi vitamin D, dapat menginkubator di dalam diri kita, maka ini akan memunculkan sebuah energi. Juga di dalamnya memiliki kandungan untuk terjadinya proses fotosintesis bagi tanaman. Kemudian kita menjalankan sunatul rasul. Sunatul rasul bahwa Nabi Muhammad dan para rasul dan para imam pelanjut memberikan satu petunjuk. Ada sunatullah. Maka berdayakan diri terhadap sunatullah yang telah disiapkan ini. Sehingga ini sunatullah dan sunatul rasul. Maka menanam, meningkatkan skill keterampilan, komunikasi untuk membangun rasional, masuk akal, berpikir, membaca untuk wawasan. Ini supaya keluar dari potensi marginal. Sehingga pemaknaan nilai-nilai ibadah tidak sebatas ritualitas formalistik. Ini yang kelima. Kalau kita memelihara santri, sehingga kita tidak gerudak-geruduk, anut grubyuk, wong rono rene, wiritan, wirawiri turut ratan. Ini kalau kita bicara tentang hari santri, jadi hari santri, sekali lagi kalau kita dalam satu kecepatan ringkasan bahwa kita hari santri tidak kita maknai hanya bersifat simbolik formalistik, namun sebagai bentuk pengukuhan dalam satu perilaku orisinal dan kemurnian, bangunan mengembangkan terhadap terwujudnya kekuatan kesatuan dan persatuan dalam mengalahkan perilaku-perilaku keterjajahan supaya terbebas terwujudnya kemerdekaan, bahkan kemerdekaan yang sejati lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, perbedaan dipandang sebagai keberagaman, perbedaan keyakinan, perbedaan suku bangsa, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, sehingga tidak dalam satu kungkungan keterjebakan dalam perilaku-perilaku nafsu, ego, keakuan. Kemudian yang keempat, untuk dapat keluar dari situasi, kondisi, dan keadaan menjadi manusia-manusia marginal,
Sehingga ngaji dilakukan, aplikasinya dijalani. Sebab orang yang berwawasan, orang yang punya konsep tanpa aksi adalah menjadi manusia poragu. Saat kita terbiasa konsep teks tanpa aksi, saat harus ada masalah besar, gagap dalam satu konteks tekstual kehidupannya. Seperti sekarang kan di SMA program nasional dalam tingkat model bahwa SMA sekarang ada tambahan kurikulum yang disebut dengan kontekstual aplikatif. Bentuknya secara teknis adalah masalah pertanian. Istilah kuwi metu kecakeme Bapak tahun 2002 kemudian kita keluarkan dalam tim Madin yang basisnya adalah tematik kontekstual aplikatif, kita singkat TK kan begitu ta? Dalam program kita. Kemudian yang kelima, pemaknaan nilai kehidupan santri. Santri itu bukan berarti yang hanya di SMP, SMA, STT, enggak ya. Yang santri itu satu komunitas spiritual dalam kehidupan, nilai-nilai kehidupan itu adalah dalam pijakan spiritual. Tapi sayang ini seperti pembatasan gitu loh ya. Jadi santri ini sayang kadang dibatasi yang bersifat formalistik. Bentuknya itu hanya sebuah simbolik. Jadi santri itu klambine kan gitu. Ya itu ya bener lah, tapi aja mung mandek ndek kono gitu ya. Iki nek nganggo kopiah, nganggo pakaian santri, berarti Anda saintis. Nek gung iso saintis, aja nganggo kopiah kan begitu. Jadi nek Anda wong gak nganggo kopiah, gak nganggo sarung, duduk saintis, kalau bisa membalik begitu hebat. Kan gitu tuh. Sarungan tapi saintis, pencipta listrik, pencipta enzim, penemu atau pencipta kayak Tuhan wae, pencipta. Nanti pada saat bisa membalik paradigma ini akan luar biasa. Mergo saiki marginal itu terpinggirkan. Nek wong nganggo sarung wes mesti anake akeh kan gitu. Wis mesti males, gak gelem sinau, senengane menyepelekan yang tidak sefaham. Lah ini kan berarti kan kelompok marginal gitu lah. Terkadang santri itu di kelompok-kelompok tertentu difahami, mergo pondok itu cenderung difahami sebagai bengkel mental, bukan untuk saintis, bukan untuk menciptakan sains, teknologi, ahli pertanian, ahli peternakan, ahli ilmu. Jadi kalau orang itu di pondok nih itu adalah bengkel. Jadi setiap kali, apalagi di kota-kota menengah, kota-kota besar, menengah ke atas, di metropolitan, anakmu buat sekolah di tak pondok nih, langsung nanti ada isu. Kalau di pondok nih berarti anaknya nakal kayak, mesti begitu. Pokoknya kalau di pondok itu identik anaknya berarti betik, nakal, identiknya begitu. Nah upamane sekolah iki, maaf secara akademik, lu anakmu kan pinternya apa di pondok nih?
Jadi nek di pondok itu budu begitu loh. Ya ini Anda menjawab. Kita menjawab. Jadi identik pondok itu gak dong manajemen, gak dong administrasi. Jadi ini sudah termarginalkan, jadi sudah diplot nek wong pondok itu ora iso administrasi, ora iso manajemen. Isone sila tahlilan. Identik santri itu. Ya, ini Anda harus membongkar ini. Gingko nek hari santri posisinya itu hanya bentuk dalam pengertian itu simbolik formalistik. Hari santri sing kono ngenekne tahlilan, sing kono ngenekne sholawatan akbar, sing kono manakipan. Aku mengatakan bukan salah enggak loh ya. Tapi ini kan nanti kan simbolik, enggak ada pengaruhnya. Diistighosai, kita istighosahan. Virusnya beda ngalih, tiba-tiba malah moro, kan gitu kan aja. Judul lagi sholawatan akbar untuk kedamaian, untuk supaya damai. Sholawatan itu orang rampung wis gelut tukaran. Judulnya iki lho tinggi sholawat akbar supaya sholawat akbar sholawat kedamaian. Sholawatnya orang rampung wis enek sing jotos-jotosan. Ngono mbiyen beritane ngono sadurunge enek Covid. Sering berita itu muncul. Itu. Sing salah sholawatnya apa sing bersolawat itu? Quran menekankan ulul albab. Ini kalau kita berbicara tentang hari santri. Terus kalau kita nyulik Maulid Nabi itu tanggal 29 ya. Saiki tanggal berapa? Rolikur. Berarti malam Jumat ngarep itu tepatnya Maulid Nabi ya. Ayo kita menyadari sebuah proses sebagai perjuangan, berjuang untuk keluar dari keterjajahan, pembebasan dari situasi kondisinya kita pembebasan dari keterjajahan. Kita tuh terjajah nggak kroso loh, terjajah nggak kroso. Mereka penjajah lebih pinter. Kita tuh sudah terbentuk. Nek nganggo klambi ngene iki wis cirine nek gak ustad kiai, ya enggak? Iya. Heeh ta? Iki wis terjajah iki kita itu sebenarnya. Ini sudah terjajah ini. Aku ki arep rene nganggo kaos, gak wani aku mang. Mergo awakmu wis keterjajah gitu loh. Nek kaos apa Pak Yai arep tandur kan gitu. Lali kita Pak, ya kan begitu ya. Kan kategori kita kan memang akhlak sih, adab gitu ya. Kita jangan nggak mungkin. Walaupun batasan yang aurat laki-laki itu pusar teko dengkul, tapi kan saya nggak mungkin. Terus kemudian nganggu katok dhuwure sak dengkul pas, terus kemudian katoknya sak dhuwur udel, kan nggak mungkin. Itu jenenge dadi jojon, nek tauruh jojon lawak. Ya, nggak mungkin. Sebenarnya secara syarat syar'i sudah dipenuhi. Jadi kalau kita ini sudah terjajah. Dijajah oleh siapa? Sing gawe sapa? Cina. Iki jahitane wong Cina iki. Wong digawe merek Muslim sejati ngono. Tapi basa pabrike tibake nggone Cina, sing gawe gak tau salat.
Tapi nek kowe gak nganggo, gak nyaman nek mlebu nek gede pengajian gitu. Ini wong putri-putri nek golek mukena, kemudian golek klambi muslimah, nek milih suwi sing piye ketok muslimah banget kan gitu. Padahal itu gawene gak muslimah banget loh. Ini sebenarnya kita sudah terjajah. Hebatnya kan gitu. Kemudian bagaimana bentuk keterjajahannya itu? Perspektif kita sudah terjajah. Supaya dihormati nganggo kopiah. Ini sebenarnya saya juga sudah terjajah. Tapi piye wong lawane musuhe di ngarepku ya padha terjajah. Ya nek gak melu terjajah ciloko gitu loh. Ya sudah saya ikut terjajah gitu loh. Kita terjajah. Kowe produksi sarung dhewe gak payu. Sebab kain sarung itu sudah di-drop satu perusahaan tertentu. Nek cilik mesti kalah regane. Nek tuku ribuan kodi. Nek tuku retail wiregane per biji nek digawe sak sarunge iso 100.000. Nek mergo ribuan kodi sehingga didol mung 5.000. Nah, kita sudah terjajah sebenarnya. Oke, kalau kita sadar terjajah itu lumayan, kita nggak apa-apa gitu. Tapi banyak kita yang nggak terjajah yang tidak sadar. Banyak kita terjajah nggak sadar. Ekonomi, kebudayaan, kita sudah dalam posisi terjajah. Sampai begini, biyen iki gak enek mall. Biyen itu ora enek pasar-pasar retail. Dulu masa lalu ya. Biyen gak enek HP. Coba saiki HP rusak. Bingung. Iya toh? Tangi turu sing digoleki HP. Di jeding sing digawa HP. Di parkir sing digawa HP. Bar sekolah sing digoleki HP. Ora enek bar sekolah sing digoleki buku ora enek. Nek enek wong bukune ndi wis sok kuwi ya. Kaya-kaya kan ngono plote kan wis ngono plote. Itu sudah terjajah kita. Saya enggak terjajah, aku mau elon-elon wae kae. Kamu elon-elon. Empane piye nek gak melu iki. Kekuatan rasional, masuk akal, musyawarah, komunikasi itu adalah pembentuk kepribadian dalam menghilangkan satu perilaku-perilaku yang dalam keterjajahan ego. Memaksa diri berjihad nafsi dengan memaksa diri berbuat baik, memaksa untuk mau belajar, itu sesuatu yang berat. Itu untuk dapat terbebas dari perilaku kebodohan, keterjajahan dari